Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, TPU Serengseng Sawah Jakarta Selatan yang menjadi lahan darurat COVID-19 sudah hampir penuh. Ya, Pemprov DKI Jakarta memastikan lahan makam tambahan khusus untuk jenazah COVID-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara telah siap digunakan dalam waktu dekat. Pembangunan TPU Rorotan untuk pemakaman jenazah COVID-19 terus dikebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan 8.000 meter lahan dengan kapasitas 1.500 petak makam untuk jenazah COVID-19 tahap pertama. Namun Pemprov DKI belum menggunakan TPU Rorotan untuk jenazah COVID-19. Sementara di TPU Serengseng Sawah Jakarta Selatan, sejak beroperasi pada 12 Januari lalu, lebih dari 400 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU ini. Pagi tadi, sudah 4 jenazah pasien COVID dimakamkan sehingga sisa lahan hanya mampu menampung 79 petak makam lagi. Pada perhitungan awal, TPU Serengseng Sawah seluas 5.000 meter persegi ini dapat menampung 700 petak makam ternyata meleset. Adanya pembangunan jalan, kontur tanah yang tinggi, serta lokasi yang rawan longsor mengakibatkan TPU Serengseng Sawah hanya mampu menampung 560 petak makam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan warga binaan di Lapas Narkotika Gintung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat disuap massal pada hari Kamis kemarin. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 dan memastikan semua narapidana aman dari virus corona. Ratusan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Gintung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat swab tes pada Kamis siang. Petugas COVID-19 membagi 4 kelompok karena jumlah warga binaan yang banyak, yaitu sekitar 672 orang. Swab tes terhadap ratusan warga binaan ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona sekaligus memastikan semuanya aman dari virus corona di klaster lapas. Karena ada permohonan dan Kalapas sendiri datang ke Bupati akhirnya menyetujui kami dari Dinkes sebagai tim teknis. Tentunya kalau dari Satgas sendiri setujui, kita hari ini melakukan swab masal. Hasil swab tes akan keluar beberapa hari mendatang. Pasalnya dalam hari yang sama, Kabupaten Cirebon juga melakukan swab tes massal di 6 puskesmas Kabupaten Cirebon. Masing-masing puskesmas menswab 100 orang secara random maupun tracing. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara di Surabaya, pemirsa, ratusan penyintas COVID-19 mendonorkan plasma darah konvalesen di Pelabuhan Tanjung Perak. Aksi donor ini sekaligus mendukung pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19. Satu persatu warga mengantre duduk dengan jarak kurang lebih 1 meter. Mereka bukanlah antre untuk swab tes, melainkan ingin mendonorkan darah mereka. Ya, ratusan warga ini merupakan penyintas COVID-19. Sebelum donor darah konvalesen, warga harus melalui sejumlah tahapan dan uji screening dari tenaga medis di Surabaya. Saya melihat di pemberitaan maupun ada di grup-grup yang ada di saya, itu banyak warga lain, dan teman-teman Surabaya atau Indonesia itu yang membutuhkan donor darah plasma kovalen. Gitu. Jadi saya harap semoga darah saya ini bisa mempunyai antibodi yang mana nanti bisa dipakai untuk plasma kovalen untuk pasien lainnya lebih lanjut. Jika lolos, para pendonor akan mendonorkan plasma darahnya di kantor PMI Surabaya. Sementara lokasi pengambilan uji screening para penyintas adalah di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aksi donor plasma konvalesen tersebut dibuka untuk umum dan diikuti oleh 250 peserta. Kita ikut mendukung program donor plasma konvalesen ini. Terus terang saat ini salah satu terapi ya, plasma konvalesen ini adalah cukup efektif untuk membantu kawan-kawan kita, masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini.
Semua pihak berharap dengan donor plasma dapat menjadi harapan baru bagi para pejuang COVID-19 agar secepatnya bisa diberikan kepada penderita COVID-19 yang sangat membutuhkan. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Institut Teknologi 10 November Surabaya memperkenalkan alat pendeteksi COVID-19 melalui aroma ketiak. Alat ini memiliki sejumlah kelebihan dengan menggunakan komponen teknologi yang murah. Alat pendeteksi COVID-19 yang dikembangkan oleh Guru Besar Departemen Teknik Informatika ITS, Profesor Rianarto Sarno ini dinamai dengan iNOS COVID-19. iNOS C19 diklaim merupakan alat deteksi COVID-19 pertama di dunia yang menggunakan sampel bau keringat dari ketiak. Sampel ini diambil dan diproses dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu kelebihan alat ini adalah sampling dan proses deteksinya berada dalam satu alat dan dapat langsung dilihat hasil screening pada iNOS C19. Ya, pemirsa, 3 hari pasca proses vaksinasi yang dilakukan terhadap sejumlah nakes di Kota Medan, Sumatera Utara berjalan lancar dan tanpa efek samping. Kedepannya sejumlah rumah sakit swasta akan melayani vaksinasi untuk masyarakat umum. Vaksin Sinovac sudah dibagikan ke 81 fasilitas kesehatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya melayani vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pada tahap berikutnya, rumah sakit swasta di Kota Medan juga akan melayani vaksinasi terhadap masyarakat umum. Dari 20.000 vaksin yang kita terima untuk Kota Medan, sudah kita distribusikan sejumlah 15.901 vaksin di 81 fasilitas kesehatan, 41 fasilitas kesehatan dasar di puskesmas, kemudian 40 di fasilitas kesehatan rumah sakit. 3 hari pasca dilaksanakannya vaksinasi di Kota Medan, belum ada efek samping dari penerima vaksin. Namun pihak Dinas Kesehatan sudah menyiapkan ruangan IGD di sejumlah rumah sakit jika terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM se-Jawa dan Bali selama 2 minggu mulai tanggal 26 Februari hingga 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM se-Jawa Bali selama 2 minggu mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. PPKM se-Jawa Bali Jilid 2 ini hampir sama dengan jilid pertama. Hanya mal dan restoran yang semula dibatasi hingga pukul 19.00 diperpanjang hingga 20.00. Perpanjangan PPKM Jilid 2 diambil karena angka positif COVID-19 yang masih tinggi di sejumlah provinsi. Mohon untuk kembali ke bangku yang mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten kota, kemudian 41 kabupaten kota risiko sedang dan 3 kabupaten kota risiko tinggi. Nah, dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi. Berdasarkan evaluasi tersebut, tadi Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai langkah pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuat iklim usaha semakin terpuruk. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuat pelaku usaha harus menelan pil pahit akibat terbatasnya aktivitas warga. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simantorang, mengatakan kebijakan PPKM Jawa Bali menyebabkan pelaku usaha semakin terpuruk.
Seharusnya pemerintah memaksimalkan pengawasan penegakan protokol kesehatan di tengah masyarakat untuk menekan angka kasus COVID-19. Kadin Jakarta berharap kebijakan PPKM cepat dicabut dan pemerintah fokus pada efektivitas vaksinasi agar kesehatan kembali pulih. Untuk membangkitkan ekonomi, Sarman meminta stimulus bagi pelaku usaha juga dimaksimalkan. Diperpanjang. Ya kan, tapi kalau nanti diperpanjang lagi, nah tentu ini akan menambah beban derita daripada pelaku-pelaku usaha. Dan sangat terbuka kemungkinan akan semakin banyak UKM-UKM kita, pengusaha-pengusaha kita yang harus menutup usahanya. Ya, berpotensi juga akan menimbulkan angka PHK yang semakin tinggi. Nah, ini adalah merupakan tantangan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kita jawab. Namun demikian kami memiliki suatu keyakinan bagaimana supaya vaksin ini betul-betul berjalan dengan baik, dengan sukses. Dan pemirsa, pemerintah menyiapkan program unggulan untuk meningkatkan kualitas produk pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Ya, proses digitalisasi produk UMKM dipersiapkan akan mempermudah diperkenalkan ke dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berdialog dengan sejumlah pelaku wisata yang bergerak di bidang UMKM dan ekonomi kreatif saat kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pelaku wisata UMKM mengeluh sulitnya pemasaran produk mereka di tengah pandemi COVID-19. Menparekraf menegaskan siap memfasilitasi pelaku UMKM dengan sejumlah perusahaan mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan kementerian. Selain itu, pelaku wisata yang bergerak di bidang UMKM dan ekonomi kreatif juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan serta melakukan digitalisasi agar produk mereka bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat luas. Sejak tahun 2016 ini tidak hanya memanfaatkan penjualan secara offline, tetapi juga sudah menggunakan Saya menawarkan 3 program inovasi, program mereka untuk terus berinovasi, beradaptasi terutama di tengah pandemi COVID-19, dan program kolaborasi. Kita gabungkan semua ini, ada beberapa program yang sekarang sudah berjalan seperti program Bedakan, program Hibah Desain, dan program Akselerasi. Ya pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Salsa Bila Syaira. Salsa, ada informasi mancanegara apa saja yang disampaikan nanti? Ya, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Informasi selanjutnya datang dari Amerika Serikat di mana pesta kembang api mengakhiri inaugurasi Joe Biden dan Kamala Harris. Informasi selanjutnya akan hadir usai jeda.